Halo guys, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya main ke Bukit Cikendil di Temanggung. Kita trekking sekaligus camping waktu itu. Kesananya sekitar bulan Juli 2022. Video ini baru saya buat di April 2023. Semoga informasinya masih relevan. Tapi kalau teman-teman mau naik, saya sarankan tetap cari informasi yang lebih terupdate lagi ya. Nah, waktu itu saya ke sana pas hari kerja. Jadi pendakinya nggak banyak, cuman 10 orang waktu itu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa Bukit Cikendil ini dia posisinya di Temanggung. Nah, teman-teman yang biasanya main ke sini itu tujuan utamanya biasanya adalah nyari sunrise dengan latar belakang Gunung Sindoro. Dan ada dua tipe pendaki yang biasanya main ke sini, yaitu orang-orang yang memilih untuk camping semalam gitu, atau orang-orang yang tektokan. Jadi berangkat dini hari, nyampe atas ngelihat sunrise, habis itu siangnya pulang. Nah, untuk teman-teman yang sudah pro, sudah sering mendaki gitu, kesini biasanya sejaman itu udah nyampe puncak. Nah, buat teman-teman yang masih amatir, jarang mendaki seperti saya, itu kemarin kita makan waktu sekitar 3 jam. Nah, untuk teman-teman yang baru mendaki ini juga perlu diingat ya teman-teman, pastikan alas kakinya dalam keadaan bagus, prima gitu, supaya bisa nge-support kalian untuk naik sampai ke atas. Nah, kalian kalau yang dari luar kota itu bisa mampir ke sini pakai motor atau mobil. Nah, ini adalah foto dari basement base campnya. Bisa kalian lihat dia lumayan luas ya. Dia bisa mobil masuk, apalagi motor juga masuk. Jadi kalian tidak perlu khawatir dan dia ada atapnya gitu. Jadi nggak bakal kehujanan. Tentu saja kalau misal kita naik gunung itu harus mampir ke base campnya dulu. Nah, untuk Bukit Cikendil ini setahu saya cuman ini base campnya, base camp Joko Kendil si Bajak. Jadi di situ teman-teman pendaftaran dulu per orang itu 10 sampai 15 ribu kalau nggak salah waktu itu, sudah termasuk parkir. Kemudian di situ juga ada warung. Kalau misalkan teman-teman mau makan dulu sebelum berangkat atau mau beli air mineral dulu gitu. Nah, base camp ini tuh buka 24 jam teman-teman. Jadi penjaganya itu standby 24 jam. Teman-teman pendaki ini bisa mendaki kapan aja jadinya ya. Jadi orang yang jaga base camp itu sekaligus jaga warung di depannya. Kalau misal kalian nemu base campnya kosong, kalian bisa mampir ke warung depannya aja. Nah, untuk yang belum kesini, dari pengalaman saya pribadi ya, ini base campnya kurang kurang apa ya, kurang terawat gitu, mohon maaf nih, kebersihannya kurang, terutama di kamar mandinya. Jadi, saya sarankan kalian lihat dulu deh kamar mandinya nanti, jadi kalian bisa expect gitu, gimana kalian nanti kalau mandi setelah turun dari bukitnya, seperti itu. Nah, ini tempat pendaftarannya sekaligus sewa peralatan. Ada beberapa alat basic di situ yang bisa kalian sewa. Nah, ini adalah warung tepat di depan base campnya. Ada air mineral, ada bisa juga dibikinin mie kalau kalian mau pesen ya sebelum berangkat gitu. Dan ini bagian dalam base campnya. Jadi sebelah kanan yang ada kaki itu dan ada tas itu tempat duduk-duduk, tempat makan, dan yang sebelah kiri itu tempat sholat. Wudunya di mana? Wudunya di kamar mandi. Nah, buat kami waktu itu kami berangkat habis maghrib, jadi sholat maghrib sama sholat isya dulu di jamak, kemudian kami 5 orang berangkat gitu. Mohon maaf ini jalannya kita nggak dokumentasiin karena gelap ya. Jadi intinya adalah perjalanan itu kita masuk ke pemukiman warga dulu, kemudian ke perkebunan, habis itu masuk ke hutan gitu. Jadi waktu itu kami nggak pakai guide ya. Kebetulan teman kami ada yang bolak-balik pernah ke sana, jadi dia memimpin tim kami buat naik ke atas gitu. Tapi memang buat yang amatir yang belum pernah mendaki seperti saya itu agak bingung sebenarnya, soalnya tidak ada pelang yang jelas untuk bisa naik ke bukit itu. Oke, setelah kita naik itu makan waktu 3 jam perjalanan. Dengan catatan itu ada saya yang mendaki dan hampir muntah di tengah jalan, jadi perjalanannya cukup lambat.
Nah, nyampe di atas itu kita bisa ngelihat, semacam lapangan, bukan lapangan ya, area yang agak datar yang bisa dipasangi tenda. Nah, kita langsung mendirikan tenda di situ. Nah, untuk Bukit Cikendil ini, tempat pasang tenda ini adalah tempat melihat sunrise sekaligus. Jadi bukan kayak gunung yang lain yang kalian kalau pasang tenda di titik A gitu, nah kalian harus naik lagi buat ngelihat sunrise atau sunset. Di Bukit Cikendil ini enggak, jadi langsung di satu tempat yang sama, seperti itu. Dari atas bukit ini sebenarnya masih kedengeran suara-suara dari desa terdekat ya, ada suara ngaji, ada suara dangdutan gitu. Setelah mendirikan tenda, kita langsung tidur, subuh kita langsung bangun. Nah, sayangnya waktu itu cuacanya kurang cerah, jadi dapatnya pemandangan seperti yang di foto ini. Ini Gunung Sindoro sebenarnya tertutup sama awan. Jadi pagi hari itu lumayan mendung. Beranjak siang ini cuacanya semakin lebih cerah, cuman masih ada awan, masih ada kabut. Jadi gunungnya udah mulai kelihatan nih. Jadi di sini kita bisa ngeliat dua ya, Gunung Sindoro sama Bukit Botak kalau nggak salah. Nah, yang kalian lihat di thumbnail dan di awal video ini tuh sebenarnya Bukit Botak, bukan Bukit Cikendil ya. Soalnya Bukit Cikendil nggak kita ambil gambarnya waktu itu. Nah, kita sampai sini itu kita bertahan di sini sampai jam 12 siang, kondisinya masih berkabut, dan jam 12 siang kita memutuskan untuk turun. Nah, kalau perjalanan naik tadi kita nggak dokumentasi. Nah, perjalanan turun ini kita ada beberapa dokumentasi. Ini jalannya guys. Jadi kebetulan leader kami memilih untuk mengambil jalan yang berbeda dari jalan naik. Kalau jalan naik itu dia tidak ngelewatin ilalang seperti ini. Kebanyakan kayak apa ya, kayak hutan gitu. Nah, waktu jalan turun ini kita ngelewatin ilalang. Saya nggak tahu ini sebenarnya trek yang direkomendasikan atau enggak, tapi ini lumayan challenging sih buat saya yang masih jadi pendaki amatir. Nah, setelah kita melewati ilalang, melewati hutan, melewati perkebunan warga, ini perkebunannya kebanyakan kentang gitu. Habis itu kita masuk ke jalan beraspal, baru nyampe ke base campnya. Oke guys, gitu aja yang bisa aku share dari pengalaman aku. Semoga bermanfaat ya. See you.